maupun Paulus, ya Yesus lah, ya melarang kau dan istrimu untuk bugil di muka umum sambil beribadah kepada Tuhanmu. Ada nggak larangan? Ada nggak larangan kau beribadah sambil bugil beserta istrimu dan tetanggamu di muka umum? Ada nggak? Ini hukum. Kalau nggak ada, udah nggak usah diskusi lagi kau. Ngapain kita diskusi sama orang yang nggak punya hukum, ya nggak ngajar. Silakan Ki, udah kalah PK, nggak bisa kok kalahkan aku PK Ki. Oke, teman-teman, kencengin punya kelompok, nama grupku itu nasi bungkus. ya. Nasi Sebentar, bungkus fans club, nggak akan kalah aku PK. sebentar, waktu saya. Ya, kita jawab dulu ya teman-teman ya. Patahkan kursi saya kan? Ya, kita mau jawab dulu teman-teman. Bang Faruk, saya mau tanya dulu dengan Bang Faruk, adakah hukum di Indonesia ini, kan ada aturan, Indonesia ini kan punya aturan, ada nggak undang-undang yang mengatur tidak boleh kalian bugil? Ada nggak undang-undangnya? Pertanyaanmu yang aneh, Faruk. Ada Sebentar. Tapi kok tanya? Sebentar, jangan dijawab waktu saya nanti, sabar. Santai Bang Faruk ya, santai. Itu pertanyaan kau itu yang aneh, Bang Faruk. Namanya manusia kalau waras tidak mungkin dia bugil di depan umum. Nggak mungkin. Nah, nggak tahu kalau otaknya separuh. Tapi itu bukan ajaran Kristen ya, karena di dalam iman Kristen, perempuan Kristen itu tidak pernah disebutkan kalau akalnya setengah. Nah, saya tidak tahu kalau di tempat lain mungkin ada yang disebutkan kalau perempuannya itu akalnya setengah. Setengah akalnya, makanya mungkin pemikirannya seperti itu. Ya, terus tadi jangan pede sekali Bang Faruk. Bang Faruk bilang kalau kami ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Mohon maaf, bukan saya menghujat. Kami orang Kristen dan Alkitab tidak pernah menubuatkan Nabi yang lahir di tanah Arab, yang salah satu mujizatnya bulan terbelah. Anda pernah? Jelas di dalam Alkitab mengajarkan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan kami berpoligami. Jadi jangan pede kali kok Faruk. Ya, jangan pede sekali. Tidak ada ajaran. Sebentar, waktu saya. Tidak ada Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk berpoligami. Enak kau dia bilang kalau kami umatnya Nabi Muhammad. Mohon maaf teman-teman, bukan menghujat. Memang di dalam Alkitab tidak menuliskan, tidak menubuatkan Nabi yang ada di tanah Arab, yang salah satu mujizatnya bulan terbelah. Tidak pernah. Nih, terus juga yang salah satu ajarannya adalah seperti ini. Saya bacakan Bang Faruk. Nih ya, pegangan kau Faruk, pegangan. Oke, saya bacakan. Nabi bersabda, ini ada beberapa hewan ternak milik kami, maka keluarkanlah kalian dan minumlah dari susu dan air kencingnya. Lalu mereka pun meminum susu dan air kencing onta. Hadis Bukhari 4244, derajatnya sahih. Hai, gimana itu? Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan kami disuruh minum air kencing onta, nggak pernah. Jangan pede sekali kemarin. Ya, sakit kan hatinya, sakit teman-teman. Itu teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya. Faruk, jangan bertanya aja Faruk. Ya, jangan cuma bertanya. Jawab pertanyaan saya. Apa fungsi sunat di dalam imanmu? Apa fungsi dan tujuan sunat di dalam imanmu? Bertanya yang benar-benar saja. Ya, bertanya. Adakah larangan untuk beribadah dengan apa tuh harus menggunakan busana? Aneh-aneh pertanyaannya ya teman-teman ya. Teman-teman Kristen, kencengin teman-teman tap-tap layarnya. Ya, tolong tanggapi hadis Bukhari 4244 itu. Kenapa kok minum air kencing onta di situ tertulis? Tidak menghujat, saya membaca apa yang tertulis, tidak saya lebih-lebihkan, tidak saya kurang-kurangi. Tolong Bang Faruk jawab, jangan garu-garu kepala. Jangan garu-garu kepalamu. Ya.
Itu tolong dibahas kenapa di situ kok boleh meminum air kencing onta. Apa alasannya? Saya cuma bertanya aja. Apa alasannya itu aja. Saya nggak menghujat loh. Ya, jangan nanti malah laporkan, enggak ya teman-teman ya. Kita membaca yang tertulis dan itu tertulis di dalam literasinya Bang Faruk. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-urangi. Dua pertanyaan saya tolong dijawab. Apa fungsi dan tujuan sunat di dalam imanmu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Faruk, ya, kenapa tadi boleh minum air kencing onta? Kenapa itu Bang Faruk? Kok boleh minum air kencing onta itu? Untuk apa? Alasannya? Saya bertanya dengan baik, dengan rendah hati, dengan niat yang tulus. Saya bertanya, tolong dijawab pakai data dan dalil. Ya Bang Faruk ya. Tarik napas, santai, jangan panas. Habislah kau nih Ki. Jadi, oke, silakan Ki. Teman-teman jangan sampai kalah kita PK teman-teman ya. Bang Faruk minta tolong teman-teman. Kalian saksikan ketika si Oki ini kalah PK kayak mana bentuk muka ya teman-teman. Jangan sampai kita kalah PK. Oke, ya. Makanya saya bilang teman-teman, si Oki ini belum bisa menjadi debaters. Dia nggak bisa memilih tema, memilih materi di mana materi itu bisa menyerang iman Islam. Di dalam hadis itu dikatakan susu dan kencing onta. Tapi memang begitu ya ajaran Kristen ya. Kristen itu kan suka memotong-motong kalimat kan. Di situ tertulis jelas hadisnya susu dan kencing unta. Di mana pada masa itu belum ada pengobatan semaju zaman sekarang. Dan di dalam matan hadis itu, di matannya itu tidak ada perintah bersifat menyeluruh, tidak ada. Tapi anjuran itu disampaikan kepada Nabi, kepada sosok yang sakit pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kau bertanya kepadaku, ya, apa manfaat sunat? Ki, kau bilang ikut Yesus. Ya, kau bilang ikut Yesus. Kau baca dalam Lukas 2 nomor 21, Tuhan kau sunat. Kau tanya sama Tuhan kau apa manfaat dia sunat. Tanya, apakah nonotnya bau juga? Ya enggak aja kau. Masa kau mau ikut-ikutan kami manfaat sunatnya? Kau tanya itu Lukas 2:21, pada hari ke-7 Yesus itu disunatkan. Pada hari pentahiran, dia disunatkan. Kau tanya sama Tuhan kau, apa manfaat sunat? Kau tanya aku. Kalau kau mau tahu manfaat sunat dalam iman Islam, kau syahadat dulu. Syahadat dulu kau. Tapi kau bilang ikut Yesus, tanya sama Yesus, apa manfaat bagi Tuhanmu sunat? Ya enggak aja. Makanya aku bilang yang enak-enaknya itu, kau ambil. Cair dong. Yang enggak enaknya itu kau tinggalkan. Setelah kau pergi ke kamar mandi saat mau buang air kecil, buka celana kalian oten, keluar dari celana dalam kau tuh biawak kali lawar genderuwo. Masih kau tanya lagi apa manfaat sunat? Setelah terbukti kulup kau tuh bau tungki, kau tanya lagi manfaat sunat. Tapi secara internal bisa dibicarakan baik-baik sama Yesus Ki ya. Tanya Yesus tuh, apa manfaat dia sunat? Nah, terus kau bilang, Yesus itu tidak pernah mengajarkan kami hal-hal seperti itu. Hei, kau diajarkan makan daging manusia dan minum darahnya. Yohanes 6, ya, Yohanes 6, nomor 53 sampai 55. Ini, biar kalian tahu. Ini ajaran open, kan ibal. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging, aduh bapak polisi, bapak polisi kriminal ini bapak, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu, cair dong. Kata-katanya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Makanya aku bilang, hati-hati kalian kalau bertetangga sama oten. Kalaupun kalian punya tetangga oten, bikin pagar rumah kalian tinggi-tinggi. Silap-silap dia nanti lapar dipanjatnya rumahmu, dimakan kau. Yohanes 6, jangan kayak gitu muka kau, Ki, itu ajaran. Makanya aku bilang, Bible itu, kitabnya si Oki ini, Kristen ini memang ajaran yang benar.
benar-benar ngajarin cara merampok, Markus 3:27. Benar-benar mengajarin cara berzinoi, Amsal 7 nomor 16 sampai 19. Benar-benar mengajarkan cara memilih ini nonot yang besar. Yang 23:21 itu diajarkan. Bahkan orang ini diajarkan bagaimana cara memilih pasangan supaya memiliki nonot yang besar. Yeskiel 23 nomor 20 sampai 21. Apalagi diajarkan? Diajarkan cara membenci, Lukas 14:27. Bahkan diajarkan tata cara membunuh Tuhan di dalam Markus 15. Luar biasa. Cara membunuh Tuhan yang baik.